Katanya ada yang mengatakan tidak batal. Nah, itu dijelaskan. Mantap Malik ya. Itu kan. Kalau yang satu pakai kaos tangan nggak batal. Nah, itu katanya ada yang mengatakan begitu tidak batal itu. Kalau itu saya belum tahu. Yang benar kan batal itu ya. Batal. Kalau fikih yang sedang kita baca dan madzhab arba'ah itu batal kalau muktamadnya. Tetapi mungkin ada yang mengatakan, tapi saya belum tahu persis itu Pak Eko. Ya nanti saya carikan Pak Eko. Barangkali ada ulama yang mengatakan tidak batal. Ini kan lumayan bisa dipakai. Ya, tetapi secara umum itu batal. Kalau ada yang mengatakan demikian, itu memang saya tidak tahu persis gitu ya. Sebab kalau berbicara fikih itu harus siapa yang mengatakan, ya ulamanya harus jelas. Ini loh yang mengatakan. Kalau itu saya kurang tahu Pak Eko. Nanti barangkali nanti ketika membaca itu bisa menemukannya. Insya Allah minggu depan, minggu depan. Itu sama seperti kalau habis sholat itu kan kadang-kadang lihat kan ada orang yang suami istri langsung bersalaman, itu kan kadang-kadang ada itu. Ada. Sama seperti itu yang perlu mungkin dicarikan itu. Mungkin Kan banyak juga. orang selain kita, maksud selain dari kita ini kan kadang-kadang habis sholat selesai terus salaman itu ada itu. Mungkin Itu dalam memaknai lamas tumunisa diartikan sebagai senggama. Jadi bukan bersentuhan. Ya. Jadi kalau bersenggama itu batal, tapi kalau hanya bersentuhan tidak. Itu ulama begitu. Salah satu lah sebagian. perbedaan itu. Iya. Gitu. Makanya tadi Pak Eko itu kalau hanya salaman itu belum batal. Tapi kalau bersenggama ada batal. Ya nanti itu penguatnya siapa yang berijtihad semacam itu. Karena kan kalau kita itu kan hanya bisa mengikuti alur pemikirannya, tetapi kalau untuk mengeluarkan hukum kita kan tidak boleh, tidak diberi wewenang. Nah, itu nanti coba dicari. Nah, ini yang kebanyakan ini tadi di dalam penempatan masalah itu kan kadang-kadang ada yasin tahlil itu yang Itu sampai dengan yasin yang korot itu kan kadang-kadang sekarang kan banyak sekali yang dicampur. Atau itu mungkin mulai apa itu TPQ itu kan itu mikro itu seperti itu kan banyak sekali yang dicampur-campur. Itu hukumnya bagaimana? Nah, terus ketika dulu kita masih sekolah itu kan kadang-kadang di dalam menulis atau Al-Quran yang mungkin apa kita sedang latihan qiraat atau apa, kadang-kadang kita kan tidak batal begitu. Tapi kita kan menulis itu kan waktu itu kan begitu. Karena di sini kan dianjurkan kita dalam posisi suci begitu. Pada waktu sekolah dulu kan kita nulis begitu seperti itu gitu. Iya. Itu memang ini ya. Dulu ketika biasanya kalau kita dulu itu mondok itu kan biasanya sering dianjurkan ketika membawa runtutannya, pokoknya Al-Quran yang polos itu paling atas taruh di meja. Nanti baru kitab-kitab yang lain setelahnya. Buku bahasa Indonesia biasanya buku paket bahasa Indonesia taruh paling bawah. Setelahnya buku fikih, kaidah akhlak, dan baru terakhir Al-Quran di atas. Itu sering sekali diajari oleh guru-guru kita. Tetapi ini ya, statusnya tidak sampai ke haraman ya. Ini tidak seberat sampai ini hukumnya haram. Ini haram dosa. Tidak ini. Ini hanya etika yang lebih baik semacam ini. Kemudian yang kedua tadi kan ketika kita itu kan termasuk adalah rukhsah itu bagi orang-orang yang belajar. Pokoknya kalau belajar itu ya tadi itu ya. Kalau belajar itu tetap ada rukhsah. Ya nggak boleh itu, tapi ketika nulis untuk sendiri lah ya saya ingin nulis ini bilang ini enggak. Tapi kalau untuk belajar nggak jadi masalah. Termasuk menulis untuk sendiri juga niat untuk belajar ini juga nggak jadi masalah. Artinya masih ada ruang yang bebas kalau tentang urusan taklid. Yang ini sebenarnya ini termasuk menulis kaligrafi di dinding ya. Ini juga terkadang kalau selain dinding masjid ini terkadang jadi bermasalah nanti. Soalnya nanti bisa jadi temboknya malah fi hukmil mushaf gitu. Ini kalau kaligrafi di dinding rumah. Makanya yang bagusnya kalau rumah itu yang tidak ditaruh kaligrafi yang Arab itu ya tetap bagusnya di tempat bagusnya di masjid itu.
Tapi nanti bersentuhan dengan dindingnya pun hukumnya ada yang mengatakan itu min mushaf. Ini kan berat itu. Tapi itulah fikih. Artinya kalau fikih itu kan ketika memberikan tawaran hukum itu kan biasa hukum-hukumnya itu kan bersifat ijtihadi nih. Jadi kalau misalkan haram di dalam bab fikih itu ya berbeda dengan haram yang memang dikeluarkan langsung oleh Al-Quran. Jadi kalau haram secara fikih itu ya tidak sekuat keharaman yang langsung muncul daripada Al-Quran. Misalkan Al-Quran mengatakan ya hurrimat alaikumul maitatu waddam, maka haramnya itu haram paling tinggi sudah. Jadi tidak ada ruang sama sekali. Kalau di fikih itu ketika berbicara tentang haram, ya berarti keharamannya statusnya itu ya masih sekedar ya bisa jadi haram ini haram beneran atau haram tidak benar. Tetapi yang benar itu akan jauh lebih kuat daripada yang tidak benar. Itu semacam itu. Karena ini adalah hasil kognisi manusia atau maksudnya terhadap ini termasuk ranah idrokiyah. Saya tanya. Oh, gimana enggak Ibu? Oke, Pak, diberi. Oke. Hah? Oke. Airnya air itu ada yang masuk di Al-Quran itu tadi itu terus jadi tulisannya ada burung-burung jadi saya Lubur. nggak jadi masalah. Yang penting tidak ada unsur kesengajaan. Ya tidak boleh air disiramkan. Kalau hanya kejatuhan ya jadi masalah. Segala sesuatu yang tidak ada unsur kesengajaan itu tidak jadi masalah. Gitu. Enggak. Terima kasih. Tadi yang punya hati besar kan tidak boleh melafalkan Al-Quran sampai terdengar telinga. Kalau tidak boleh membaca. Nah, satu rancu kita membaca. Membaca dalam arti bahasa Indonesia kan ada yang dilihat kita mengucapkan sudah walaupun dengan umik-umik sudah membaca namanya. Misalnya itu majelis taklim misalnya kan itu membaca namanya. Itu kalau bahasa Indonesia. Nah, membaca yang dimaksud tadi itu kriterianya bagaimana? Melafalkan Al-Quran. Melafalkan walaupun tidak melihat yang didengar oleh telinga ya. Meskipun tidak melihat mushafnya. Itu gitu masuk ya. dalam Membaca. Oh iya, terima kasih. Gitu. Nah, yang kedua tentang membakar Al-Quran dalam hal menghormati ya. Nah, andai kata Al-Quran itu masih terbaca, hanya permasalahannya udah bulukan, karena jarang sentuh, karena udah punya yang lain yang lebih bagus begitu kan jarang sentuh. Akhirnya kalau disimpan nyeseki, kalau mau dibaca udah kotor. Nah, andai kan dibakar, hukumnya bagaimana? Tidak jadi masalah. Jadi masalah yang penting ya. tadi daripada nanti tercecer, lalu kemudian jatuh di tempat ataupun sampai ramatan tidak tersentuh sama sekali atau terkena barang-barang najis, tai cicak dan sebagainya. Maka lebih baik itu ya dimusnahkan sekalian. Artinya dihilangkan hukum kemushafannya itu loh. Oh iya. Dihilangkan hukum kemushafannya. Jadi di sini itu kita pengen apa? Pengen menghilangkan hukum mushaf agar layak tari alaihi kullu ma yahrumu alaih. Supaya tidak muncul segala sesuatu yang nanti itu bisa dihukumi haram. Itu semacam ini. Ini tujuannya di situ. Maka segala bentuk kegiatan apapun yang tujuannya untuk mengarah kepada hal itu ya nanti nggak jadi masalah. Itu semacam itu. Nah, dan ini banyak ya Quran tahun 60-an itu kan ada yang sudah keruak di pangan rayap separuh, kan diperbaiki sangat tidak mungkin. Kalau udah dibuat jadi mushaf yang baru pun ya silahkan ya jadi masalah. Tetapi kan ketika tidak terurus ya alangkah baiknya kalau ini dibuat. Gongnya apa? Nggih, monggo. Ini jadi saya merenung sekali. Merenung. Bab sementara ini manusia
tentang kaligrafi banyak sekali ayat-ayat yang surat-surat pendek, ayat-ayat pendek, surat pendek Dipajang di mana-mana. kaligrafi. Bahkan yang ketika tidak dipajang malah justru ditaruh di gudang yang gudang itu. Ini lebih baik Otomatikus. yang tidak dipajang kok daripada di gudang, lebih baik lafal-lafal ayat-ayat itu dibakar saja. Bagaimana ini kita ini jadi saya merenung sekali sudah berapa tahun sih, berapa puluh tahun seperti itu sampai sekarang, sebab banyak sekali yang ayat-ayat pendek begitu dari Al-Quran. Nah, yang misalkan di triplek kemudian itu Di tag ataupun di kertas, terus di kanvas gitu. ya intinya itu ya. Kalau misalkan nulisnya di bingkai kayak gini, maka yang dihukum mishaf itu hanya kitaran bingkainya, dindingnya enggak. Tetapi kalau yang ditulis di dinding langsung loh, ini yang bermasalah. Nah, itu ya. Tetapi ini keharamannya enggak sampai ini ya, karena ini nanti bukan haram nulisnya, tapi bagi orang yang nyentuh dindingnya. Makanya lebih baik kalau yang kaligrafi tempel itu ya bagusnya itu kalau yang diukir langsung di dinding bagusnya di masjid. Ya, tetapi kalau yang di bingkai kayak gini nggak jadi masalah. Hanya saja tadi kan ketika Bagaimana itu yang ya itu yang jadi masalah, lebih baik dibakar saja, hasilnya itu yang tidak dipajang di atas begitu, ini maksudnya begitu. ya intinya tetap tadi ya, yang penting kita itu adalah menghilangkan status kemushafannya, baik itu dengan dibakar kalau memang itu adalah kertas ataupun itu adalah spanduk nggak jadi masalah. Kalau memang itu triplek kemudian besar ya tinggal kita hilangkan status Al-Qur'annya, apa dicat ulang gitu. Dicat ulang. Ini kalau triplek kan masih bisa dimanfaatkan. Jadi yang penting intinya tadi menghilangkan hukum kemushafannya tadi. Nah, sebab nanti kalau hukum kemushafannya sudah hilang ya sudah kembali ke normal seperti kayu biasa gitu. Terus ngatakan Pak. Terus tadi ketika mau menulis ayat kan kita upayakan bersuci lagi. Yang padahal sering sekali akan menyusun satu katakanlah Soal. materi lah ya, katakan materi lah, kan sering sekali seperti itu. Kita nulis rangkum, berarti kita harus selalu punya wudu ya, jadi lebih utama begitu ya. Baiknya Iya. itu menurut mu'tamad madhab. Tapi kalau kita pakai pandangannya Ibnu Hazm itu ya nggak apa-apa itu ya, nggak apa-apa dalam badannya itu nggak apa-apa. Jadi kalau masalah ini kan masalah mu'tamad di dalam madhab, tetapi ruang ini masih terbuka lebar. Gitu ya. Kemudian yang tulisannya di HP, biasanya di tas, kok hilang, kok ke WC di bawah, itu gimana itu? Ya termasuk kalau di HP itu tidak dihukumi mushaf kecuali aplikasi mushaf Al-Quran dalam keadaan terbuka. Aplikasi Al-Quran dalam keadaan terbuka ini ulama mengatakan ini termasuk adalah bagian daripada mushaf. Tetapi ada ulama yang mengatakan itu bukan bagian daripada mushaf karena ini nggak ada wujud realnya. Ya, ini hanya sekedar pantulan cahaya. Ya begitu ya, pro dan kontra itu ada. Ada. Jadi sehingga ada pendapat yang menengah-nengahi. Jadi HP yang ada aplikasi Al-Qur'annya apakah ketika kita menyentuhnya harus suci atau tidak? Orang yang mengatakan bahwasanya aplikasi mushaf itu bihukmil mushaf, maka menyentuh HP yang ada aplikasi mushafnya ini harus wudu. Kan repot ya. Jadi nanti yang disimpan itu ya, aplikasi TikTok, Shopee, wah ini bahaya, aplikasi mushaf nggak ada. Tapi ada ulama yang melonggarkan. Nggak, selagi aplikasi tersebut masih tertutup dan belum terbuka, maka ini bukan laisa fi hukmil mushaf, maka menyentuhnya nggak jadi masalah. Ya, ada yang menengah-nengahin juga, ya hukmul mushaf kalau aplikasinya sudah terbuka, kalau ditutup lagi ya nggak fi hukmil mushaf. Ada yang mengatakan demikian. Statusnya sudah berubah. Jadi statusnya Kemudian itu. membaca dengan Al-Quran di asli dengan di HP itu berarti tingkatan pahalanya lebih utama di asli begitu. Asli betul. Karena melihat Al-Quran ini adalah sebuah ibadah tersendiri. Makanya kan kalau kita baca buku-buku yang kaitan dengan ulumul Quran seperti kita baca kitab At-Tibyan bi Ulumil Quran, Al-Burhan bi Ulumil Quran, meskipun sudah hafal mungkin betul itu tetap sunnah itu adalah melihat. Karena di dalam melihat itu ada pahala tersendiri. Ya, Quran ini juga ini ya, yaitu ada pahala tersendiri. Matane oleh pahala. Itu tetap membaca di dalam HP, tetap kita sehari harus bersuci begitu ya.
Ya itu kalau pandangan yang mengatakan itu firman mushaf ya tengah-tengah. Kalau pandangan itu bukan mushaf karena mushaf itu yang madu itu ma baina dafatais mushaf yang di antara dua sampul. Ya ini HP nggak ada sampulnya. Jadi karena tentang mushaf elektronik itu ya termasuk adalah pro kontra di antara ulama. Ya, tinggal pilih yang mana ya. Jadi ketika ada perdebatan itu tinggal pilih yang mana. Itu enak sekali lah.